Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam perikop sebelumnya Paulus membahas tentang hubungan antara suami dan istri, suami diperintahkan untuk mengasihi istri, dan istri diperintahkan untuk menghormati suami. Nah, dalam perikop ini cakupannya lebih luas lagi, bukan hanya kepada hubungan suami istri, melainkan kepada semua, baik itu orang tua, anak-anak, hamba, dan tuan. Kepada anak-anak dinasihatkan agar taat kepada orang tua, tetapi ada batasan yang diberikan di sini, yaitu di dalam Tuhan. Artinya apa? Jika orang tua memerintahkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak benar atau sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka dalam hal ini anak tidak harus taat kepada orang tua. Tetapi itu bukan berarti anak tidak menunjukkan sikap hormat. Sehingga di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua, tapi ada batasannya di dalam Tuhan. Jika orang tua melakukan atau memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang benar, tetapi jika orang tua memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, maka anak tidak harus taat kepada perintah orang tua. Tetapi sikap hormat anak kepada orang tua harus tetap ditunjukkan. Nah, kemudian kita memperhatikan nasihat selanjutnya kepada orang tua. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, dan disertai dengan suatu tanggung jawab, yaitu mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua dinasihati bukan hanya tidak membangkitkan amarah anak-anaknya, tetapi juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ini adalah satu tanggung jawab yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Orang tua punya satu tanggung jawab untuk mengajarkan, mendidik anak-anaknya tentang kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kepada hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus status semua sama, baik itu hamba maupun tuan. Tidak ada lagi perbedaan. Tetapi ini bukan berarti bahwa tanggung jawab sebagai seorang hamba ditiadakan, yaitu untuk tetap mentaati tuannya di mana ia bekerja. Justru dalam hal inilah Paulus mau menekankan bahwa jika engkau taat kepada Kristus, maka hal seperti itulah yang kamu lakukan dalam pekerjaanmu. Bekerja dengan penuh kesungguhan,
dengan motivasi bukan lagi untuk menyenangkan tuannya, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, untuk tuan-tuan, dikatakan jauhkanlah ancaman. Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Pada bagian terakhir ini Paulus menasihatkan kepada tuan-tuan agar berlaku baik terhadap para hamba-hambanya. Paulus menekankan bahwa mereka sama di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi status tuan dan hamba kalau itu dalam konteks di dalam Tuhan. Tuhan tidak lebih sayang kepada tuan daripada hamba atau sebaliknya. Baik tuan maupun hamba sama-sama dikasihi oleh Allah. Saudaraku, kalau kita memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini kepada masing-masing, baik itu kepada orang tua, anak-anak, hamba-hamba, dan tuan-tuan. Jika setiap orang menjalankan perannya masing-masing, maka akan terjadi suatu keharmonisan di dalam rumah tangga dan juga dalam relasi kerja karena masing-masing memahami perannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penekanan dari setiap nasihat ini adalah kasih. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah taat dan kasih. Seorang anak taat kepada orang tuanya karena kasih. Demikian juga bagi orang tua, hendaklah mendidik anak-anaknya karena kasih. Hamba harusnya taat kepada tuannya karena kasih. Tuan-tuan memperlakukan hambanya dengan baik karena kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi anak-anak terang, menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai anak terang, agar ketika orang melihat kehidupan kita, ketika kita berperan sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, kita boleh menunjukkan bagaimana menjadi orang atau orang tua yang baik di hadapan Tuhan. Sebagai seorang anak, kiranya kita juga menunjukkan bagaimana sikap seorang anak yang seharusnya di hadapan Tuhan. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang tuan, marilah kita menyatakan di hadapan orang, bila orang bisa melihat bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui kita, orang lain dapat percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.